Ya, aman ya Bu? Oke, ikhlaskan. Itu karena kalau kita simpan Bu, itu ibarat file yang ada dalam handphone. Nggak penting kita simpan dalam-dalam. Ujung-ujungnya apa? Saya khawatir sekali. Ibu jadi nggak tenang, ibu risau, menung-menung, ingat itu semua. Yang paling saya takutkan kepada orang tua, termasuk mungkin orang tua saya atau ibu semua yang saya anggap sebagai orang tua saya. Akhirnya apa? Ibu-ibu ibadahnya jadi nggak fokus. Ibu-ibu jadi nggak fokus sholatnya, jadi nggak fokus majelis taklimnya. Akhirnya pikiran kita jadi terganggu. Nah, yang saya pengen pesan saya itu yang pertama Bu. Akan banyak hal di luar kondisi kita. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengikhlaskan itu semua? Kira-kira Bapak Ibu bisa ikhlaskan itu semua? Bu, saya selalu bilang kepada jemaah yang orang tua, apapun kondisi anak kita, menantu kita, saya izin minta maaf. Paksakan diri tetap ridhoi mereka ya. Karena kalau karena sikap mereka kita nggak ridho, kita udah mau meninggal Bapak Ibu. Kalau kita nggak ridho, sengsara hidup mereka. Pasti Bapak Ibu. Ridullah ridul walidain, sukhtullah sukhtil walidain. Ridho Allah itu bergantung kepada ridhoan ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang saya khawatirkan ketika anak Bapak Ibu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dia durhaka, nggak pernah datang melawan, nggak perhatian, kita marah, kita nggak ridho, sengsara mereka. Jadi itu yang saya khawatirkan Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa kalau ibu ada yang menangis, maafin saya. Insya Allah yang saya sampaikan ini saya rasa ini penting karena sekali-sekali kita bertemu. Sehingga ibu-ibu yang udah di usia 60-an, 50-an itu bisa lebih tenang. Yang nggak penting itu dikeluarkan. Wah, yang ujian-ujian hidup tuh keluarkan semua dari handphone kita, dari kepala kita. Lalu kita akan lebih tenang. Kalau kita lebih tenang, insya Allah kan kita sebenarnya hidup bisa ya Bapak Ibu ya. Kita kadang-kadang juga nggak berharap anak ya Bapak Ibu ya. Kita masih ada uang secukupnya. Entah kita punya uang pensiun, entah dari kontrakan kita cukup ya. Kadang-kadang pengen sekedar mereka peduli tapi nggak juga gitu kan. Sampai ada orang tua yang ngomong sama saya kalau dia susah saya bantu dia. Kalau dia nggak datang, nggak bawa apa-apa, saya nggak apa-apa. Yang penting kalau dia susah saya kasih dia uang, tapi datanglah. Yang lebih saya sedih lagi, kejadian asli dari jemaah saya. Bapak itu orangnya terbelakang banget. Handphone gak ngerti, handphone zaman dahulu. Sampai dia kira handphonenya rusak. Saking gak ada anaknya yang nelfon Pak. Rusak handphone saya nih. Ini penting Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah. Saya tidak bermaksud menggurui. Tapi demi Allah harus kita ikhlaskan itu semua. Tujuannya apa? Kita keluarkan dari dalam hati kita. Gak ada hidup kita yang sempurna, gak ada. Akan ada kondisi seperti itu. Dan kadang-kadang dia baik sama kita, tapi sesama dia bertengkar. Adik-beradik bertengkar. Pusing juga kita. Nah itu dikeluarkan. Insya Allah kalau kita udah merawat anak dengan baik, udah merawat mereka dengan baik, itu udah gak tanggung jawab kita lagi kok. Pada akhirnya Bapak Ibu, di akhirat kita masing-masing kok Bapak Ibu. Ya selamatkan diri kita. Jangan sampai terganggu ibadah kita karena pikiran-pikiran yang seperti itu. Itu kalau saya ngomong ke ibu-ibu. Nah kalau saya ngomong ke anak-anak beda lagi. Kalau mau selamat hidup antum, hanya satu kuncinya. Hormati kedua orang tuamu, maka dunia akan mengikutimu. Jangan harap akan sukses abadi kalau nggak ridho orang tua. Nah sekarang nih yang kita risau tuh anak-anak juga Bapak Ibu. Aduh, saya ini anak muda Bapak Ibu. Saya kadang-kadang ngobrol, temu dengan kawan-kawan Pak. Dengan temannya ramah kali Pak. Apa kabar Say? Sehat? Kangen sama kamu Say? Udah lama kita gak ketemu, kita kan bestie. Ramah betul dengan kawannya.
sama orang tuanya keras-keras suaranya. Tidak semua Bapak Ibu. Tapi ini yang saya sayangkan. Karena kalau ada orang yang patut dimuliakan di dunia ini, orang tua dulu. Kalau ada orang yang patut dibayarin di dunia ini, orang tua dulu. Saya tidak akan pernah memfoto makanan kalau saya lagi sama teman-teman sebelum orang tua saya makan itu. Ini ada tempat makan enak, saya makan dengan teman-teman, saya ingat orang tua. Nanti saya bawa orang tua ke sini, baru tuh mau saya foto waktu saya muda-muda dulu Pak. Kalau enggak, keluarga saya belum cicip, saya tidak mau tunjukkan ke mereka. Sampai mereka saya ajak dan baru saya foto itu makan. Karena kalau ada orang yang wajib dimuliakan di dunia ini, orang tua dulu. Hei ya Allah Pak, memuliakan orang tua itu paling gampang sebenarnya. Tapi kadang banyak anak yang lupa. Ibu izin, kalau masih ada orang tuanya di rumah, coba tes nanti nyampe Palembang Bapak Ibu. Pergi ke toko burger, stick barbecue, daging impor tuh, coba pergi ke situ. Belikan stick pakai black pepper, barbecue, pakai mayones, kasih keju, kasih sama dia. Mak, Pak, ini buat mama. Apa kata dia? Apa nih? Kata dia kan. Nggak suka mama, kata dia kan. Oke lah, ini 200.000 harganya. Letakkan. Oke, kalau mama nggak suka, pergi keluar, cari tahu isi. Tahu isi tahu? Tahu bunting. Kasih. Kalau ini mau mak, oh ini baru mantap. Lebih mudah mana membahagiakan orang tua daripada membahagiakan istri, daripada membahagiakan anak.